Baru-baru ini kita mendengar Megawati berhasil bertemu dengan Presiden Prabowo dan kabarnya masih akan ada pertemuan lanjutan yang kita tidak mengetahui untuk menyepakati apa. Kalau saja nanti kesepakatan itu berupa masuknya politisi PDIP ke dalam kabinet, maka pupuslah sudah harapan mayoritas rakyat yang dulu memilih Prabowo Gibran, agar mereka yang kalah seharusnya tidak ada dalam kabinet, atau setidaknya masih ada yang tersisa di luar, seperti PDIP misalnya. Sekiranya setelah Pilpres usai dan semuanya bergabung dalam pemerintahan, jangan salahkan jika ada yang bertanya, masihkah perlu diadakan Pilpres yang mahal itu di masa depan? Pemilu tahun 2004 telah mengubah pola pemilihan dari memilih partai menjadi memilih orang atau tokoh yang diusung partai. Pilihan tersebut meliputi anggota DPRD, DPR, DPD, kepala daerah, hingga presiden. Sistem hasil reformasi ini telah mewarnai pula pembentukan pemerintahan, di mana presiden memiliki hak prerogatif membentuk kabinet dengan mengangkat menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Di samping itu, presiden juga sebagai kepala negara. Jabatan dalam pemerintahan dipandang sebagai suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi siapapun yang berkesempatan mendudukinya. Karena itulah maka tentu banyak peminatnya dan seperti kebiasaan selama ini, terjadi polarisasi dukungan, terjadi kelompok-kelompok pendukung sesuai dengan kesamaan minat serta tentu saja kepentingan. Jika kita turun ke lapangan, para kandidat bersama pendukungnya berlomba dengan kandidat lainnya, melakukan sosialisasi, menawarkan visi atau cita-citanya, dan misi atau kegiatan untuk mencapai visi tadi sebagai janji. Tidak jarang terjadi gesekan, serangan, saling mencari kelemahan lawan, bahkan mengangkangi etika seperti fitnahan dan ejekan masalah pribadi. Singkat kata, terjadi jurang pemisah antara satu kandidat dengan kandidat lainnya. Pelaksanaan pemilu langsung seperti yang kita saksikan dipastikan menelan biaya atau finansial yang sangat besar. Lebih-lebih lagi dalam Pilpres, ditambah lagi runtuhnya sebagian etika. Meskipun sedemikian kerasnya persaingan, bahkan bisa disamakan dengan pertarungan. Jika sudah ada yang menjadi pemenang, maka tanpa rasa malu, apalagi bersalah. Pihak yang kalah dengan berbagai cara dan alasan merapat kepada pemenang. Memang tidak ada aturan ataupun norma sosial maupun norma politik yang menyuruh atau melarang partai bergabung dengan pemerintah. Coba kita simak pernyataan Bapak Surya Paloh beberapa waktu lalu. Nama Nasdem ini memang tidak pantas untuk berada di dalam representasi yang bisa dikirimkan untuk mengisi anggota kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan saudara kita. Kenapa? Karena memang dia tidak berbuat banyak, bahkan tidak ada. Dalam pemilu yang lalu, kita tidak mencalonkan Presiden Prabowo. Maka inilah konsekuensi politik yang harus kita buktikan. Nasdem tahu diri, ada budaya malu ya. Dia tidak ikut berjuang memperjuangkan Presiden Prabowo. Bukan berarti dia tidak suka.
Bukan berarti dia tidak ikut berbahagia dan bergembira ketika Presiden Prabowo terpilih. Kita berbahagia untuk itu. Tapi kita juga tetap dengan konsistensi atas nilai moralitas yang kita miliki. Jadi kalau ada masyarakat yang menyatakan semua institusi partai politik itu pada dasarnya mabok pada kekuasaan, nah, di sini momentum kita mengatakan kecuali partai lain. Ini sumbangsi kita, jangan disalahartikan dan siapa pemahaman. Kenapa Nasdem tidak ikut dalam kabinet? Apa lagi yang bisa kita sumbangkan kecuali pencerahan yang lebih berarti bagi satu proses pendidikan politik negeri ini? Tahu diri. Pernyataan ini bagaikan petir di siang bolong, menggelegar, mengingatkan semua pihak agar menghilangkan paradigma haus kekuasaan. Tapi tampaknya masih ada yang tidak peduli karena tergiur dengan kursi kabinet yang bergensi. Sikap Bapak Surya Paloh positif, kesatria dengan harga diri. Namun jangan dipahami sebagai menjauhi persatuan. Mendukung pemerintah tidak mesti berada di dalam kabinet, karena dukungan itu bisa berupa kontrol atau pengawasan terhadap jalannya berbagai program pemerintah sesuai dengan apa yang dicanangkan saat kampanye. Dengan alasan dirangkul atau sebenarnya minta rangkul, maka sikalah ikut dalam kabinet. Pertanyaannya, perjuangan mereka yang mana? Padahal pada bulan-bulan sebelumnya bisa dianggap musuh atau bahasa halusnya saingan. Sebaliknya jika berada di luar pemerintahan, apakah leluasa menghadang, menggagalkan atau mengganti program yang sudah dijanjikan kepada mayoritas rakyat? Jawabnya tidak. Jika itu dilakukan, maka pihak tersebut akan berhadapan dengan rakyat yang sudah memberikan mandat penuh. Sebagai contoh, ada pihak tertentu yang ingin mengganti program MBG, makan bergizi gratis, dengan pendidikan gratis. Bisa dikatakan tidak paham aturan. MBG itu salah satu janji yang sudah menjadi milik rakyat. Tidak boleh diganti. Namun, jika ditambah dengan yang lain, boleh. Baru-baru ini, kita mendengar Megawati berhasil bertemu dengan Presiden Prabowo. Dan kabarnya masih akan ada pertemuan lanjutan yang kita tidak mengetahui untuk menyepakati apa. Kalau saja nanti kesepakatan itu berupa masuknya politisi PDIP ke dalam kabinet, maka pupuslah sudah harapan mayoritas rakyat yang dulu memilih Prabowo Gibran, agar mereka yang kalah seharusnya tidak ada dalam kabinet, atau setidaknya masih ada yang tersisa di luar seperti PDIP misalnya. Sekiranya setelah Pilpres usai dan semuanya bergabung dalam pemerintahan, jangan salahkan jika ada yang bertanya, masihkah perlu diadakan Pilpres yang mahal itu di masa depan? Tapi itu hanya berandai-andai saja. Kita harus berbaik sangka, semoga dukungan biasa dan bukan ngotot masuk kabinet. Baik pemirsa, masih banyak waktu. Kita buktikan nanti. Terima kasih.